bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu kepada kami yang masih boleh kami rasakan, kami nikmati hingga pada saat hari ini ya Tuhan Allah. Kami boleh memasuki hari yang baru. Engkau mengaruniakan kami napas kehidupan di hari ini untuk melangsungkan kegiatan kami di hari ini, melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, biarlah dulu firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami, hingga kami mampu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, diambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima atau 5 Musa ono ayat palimahon. Jala ikon haholonganmu Jehovah debatam sian nasa roham dot sian nasa ate-aten dohot sian nasa ugom. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang tentu ingin untuk dikasihi dengan sepenuhnya. Saya ingin sekali dikasihi oleh sesama saya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya. Demikian juga saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pasti juga merindukan ketika sesama kita atau orang lain mampu mengasihi kita dengan sepenuhnya. Ketika setiap orang merindukan untuk dikasihi dengan sepenuhnya, namun belum tentu kita semua mampu bersedia dan ingin untuk mengasihi orang lain dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dan dengan segala kekuatan kita. Lalu bagaimana dengan Allah mengasihi kita? Tentu kita semua sudah tahu bahwa Allah mengasihi kita dengan sepenuhnya. Manusia juga mengasihi Allah. Namun apakah kita mampu mengasihi Allah dengan sepenuhnya, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita? Menjadi sebuah refleksi pribadi di dalam diri kita masing-masing. Ketika pun kita sudah menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi kita dengan sepenuhnya, terlihat dari bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah memelihara kita. Namun nyatanya sering sekali kita belum mampu mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Dari mana kita dapat menarik kesimpulan yang demikian? Karena nyatanya masih banyak orang-orang, masih banyak manusia, masih banyak di antara kita yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seseorang yang benar-benar mengasihi, benar-benar mencintai, seharusnya akan memberikan yang terbaik kepada yang dikasihinya. Seharusnya akan berusaha untuk menyenangkan hati yang dikasihinya. Namun kita manusia, ketika pun kita sudah mengerti bahwa dosa itu pasti menyakiti hati Allah, bahwa dosa itu pasti untuk membuat Allah marah, namun nyatanya kita sering sekali tidak mampu untuk menolak keinginan daging kita untuk melakukan dosa. Namun firman Tuhan hari ini tetap menghimbau kita, menyatakan suatu tanggung jawab bahwa setiap manusia itu harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita harus mengasihi Allah
sebagaimana kita tahu bahwa Dia adalah sumber segalanya. Oleh karena itu tentu tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Allah. Kita tidak memiliki satu alasan pun untuk tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Melainkan mengasihi Allah dengan sepenuh hati merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai yang telah dikasihi Allah, sebagai umat Allah. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan yang seturut dengan kehendak-Nya. Semua itu pada dasarnya harus diawali dengan perasaan. Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah. Kita harus menyadari bahwa kita ini mengasihi Allah. Ketika kita sudah mampu mengasihi Allah, maka patutlah itu akan tercermin dari bagaimana kita melakukan setiap kegiatan kita yang memfokuskan semuanya itu untuk menyenangkan hati Allah. Kasih yang tulus tanpa kepalsuan. Kasih yang senantiasa membara, yang selalu baru, yang selalu berapi-api terhadap penyembahan kita kepada Tuhan, terhadap kasih kita kepada Tuhan, semangat kita untuk melayani Tuhan. Kasih yang sebesar-besarnya sehingga tidak ada satupun unsur, satupun orang lain yang melebihi kasih kita kepada Allah. Kita harus lebih mengasihi Allah daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan kasih yang penuh pengertian. Kita harus mampu memahami bahwa Allah adalah Allah yang pengasih, juga Allah yang adil. Ketika seorang yang pengasih melihat yang dikasihinya melakukan kesalahan, tentu dia akan mengarahkan kita. Ketika Tuhan mengarahkan kita dengan berbagai bentuk pelajaran yang ada di dunia ini, maka cobalah untuk mengerti bahwa itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita untuk menjaga kita, orang-orang yang dikasihinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.